warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pemalang, saya Haji Mulyono bersama Sri Mulyati akan mengadakan wawancara dilema etika bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bode, Bapak Berandes Haji Kirno, Magister Administrasi, sebagai tugas pendidikan guru penggerak. Selamat pagi Pak Kirno. Selamat pagi Pak Haji Mulyono dan Bu Sri Mulyati. Terima kasih waktu yang diberikan. Pada hari ini kami akan mengadakan wawancara tentang dilema etika atau pendidikan moral. terima kasih Bapak atas waktunya. Pak Kirno di SMP Negeri 1 Bode sudah berapa tahun Pak di sini? Saya di sini Juni 2016. Juni Sampai 2016. Juni September 2023. Ya, berarti 7 tahun lebih. 7 tahun lebih ya Pak. Iya. Nah, selama dapat menjadi pemimpin sekolah di SMP Negeri 1 Bode, bagaimana Bapak pada saat mengidentifikasikan, mungkin kan ada kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan dilema etika dan ataupun rujukan moral yang ada di SMP Negeri 1 Bode. Itu untuk mengidentifikasikannya bagaimana? Untuk pengelolaan SMP Negeri 1 Bode selama ini yang meliputi kesiswaan, kemudian meliputi PPK, pendidikan tenaga pendidikan. Di kesiswaan kami dibantu oleh wakil urusan kesiswaan, kemudian di sana juga ada pembina-pembina OSIS, kemudian ada wali kelas, kemudian ada guru TK dan seluruh guru atau yang lainnya. Kemudian di PTK juga ada di tingkat pelaksana, itu ada yang dulu tata usaha, kemudian mulai tahun 2017 sudah berubah menjadi koordinator pelaksana. Kemudian di guru mulai tahun 2020 Pak Adi ya, kita membentuk ada tim pengembang, yang umum sekolah, kemudian tim pengembang kurikulum, tim pengembang kebudayaan, saat mata, kemudian tim pengembang berkaitan dengan kepegawaian. Nah, disitulah saya mendapatkan permasalahan, kemudian mengidentifikasinya untuk mendapatkan penanganan-penanganan yang tepat dalam rangka menyikapi apabila muncul terjadinya dilema-dilema atau hal-hal yang perlu diselesaikan untuk bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, tidak menimbulkan rasa iri, tidak menimbulkan rasa menyebabkan pihak lain menjadi malas atau kurang semangat bekerja. Termasuk siswa juga di sana banyak sekali siswa SMP Negeri 1 Bode yang perlu mendapatkan penanganan secara persuasif, tidak menekankan pada pemberian hukum atau pemberian sanksi, tapi justru bagaimana cara mendidik untuk bisa disiplin, tertib, dan bisa menjalankan regulasi atau peraturan agar yang ada di SMP 1 Bode. Jadi kalau kita lihat ini Pak Kirno sudah lama sudah punya pengalaman yang mungkin bisa berbagi terbaik dengan kami. Nah, bagaimana Pak Kirno menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini yang kadang-kadang mungkin pengambilan keputusan ini sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Jadi pengambilan keputusannya bagaimana? Ya, dalam hal mengambil keputusan untuk permasalahan di mana sesungguhnya
kedua hal ya. Iya, yang sama-sama benar, sama-sama benar, sama-sama punya nilai tidak, kebajikan. tidak salah, punya nilai kebaikan. Nah, di sana tentu saja ada payung regulasi, payung atau payung hukum. Namun karena kita juga berjalan bersama-sama, maka tetap menerapkan dalam hal ini adalah kebijakan pada umur. Kebijakan. Yang namanya kebijakan berarti kan luas. Ya, tidak harus saklek ya, seperti dengan regulasi. Jadi yang namanya kebijakan itu biasanya dengan memperhatikan untuk kelanjutan, sehingga untuk contoh-contoh yang ada misalnya di kesiswaan, ya, ada siswa yang diketahui oleh wali kelas, oleh guru BK bahwa anak itu sudah melanggar peraturan tata tertib sekolah. Sedangkan aturannya berarti siswa itu kan harus mendapat sanksi sampai kalau ditegasi berarti kan harus dipindahkan. Namun sebelum itu terjadi, biasanya saya mengambil langkah untuk mengundang orang tua, kemudian mengajak untuk bisa bersama-sama membimbing putra putrinya. Nah, dalam rangka untuk bisa mencegah anak itu tidak pindah dan masih sekolah di sini, maka biasanya saya berikan surat pernyataan ke orang tua bahwa jika melanggar lagi maka akan dikembalikan, kemudian akan dilanjutkan oleh orang tua untuk dipindahkan ke sekolah lain. Dan kenyataannya ya, itu pun ada yang berhasil dan ada yang tidak. Ya, kenyataannya seperti itu. Padahal harapannya kan dengan itu berarti orang tua sudah ada yang tidak berhasil. Namun karena kami juga punya tekad, saya dan dengan seluruh rekan-rekan guru, bahwa sekarang kan eranya pendidikan dasar 12 tahun. Harapannya memang tidak ada anak yang meninggalkan seperti itu, kemudian statusnya ATS. Ya, maka kami juga melangkah terhubungan atau berkomunikasi dengan pihak pengelola paket B. Kebetulan kan ada saudara tua kita juga di sana, juga di sana. Itu yang selama ini kami tempuh. Jadi di situ kan ada dilema, Pak. Kalau kita mau sekolahnya itu berarti anak yang nakal keluar, tapi kayak kenal-kenalnya kan tidak ya. Kita bagaimanapun juga mungkin kalau ibu bapak dulu ya istilah sudah kaku ya, pindah lagi. Tapi sesungguhnya saya sudah berkali-kali itu tapi tetap bertahan. Tapi ya memang pengalaman selama 7 tahun lebih di sini ya sering tidak sampai anak selesai lulus di sini tetap harus terus dulu karena memang sudah istilah sudah mentok ya, sudah mentok. Jadi pengalaman berkaitan dengan hal-hal yang dilema ya seperti itu, ingin tertib tapi kadang-kadang kita juga model anaknya itu di anak. Ya, itu berarti ada paradigma antara keadilan dengan kasihan. Ya betul, ya. Jadi keadilan karena aturannya harus ini, karena kita merasa kasihan dan program pemerintah untuk mengentaskan anak tidak sekolah, berarti kita harus mengentaskan walaupun tidak biasanya nanti satu. Oke, tadi sudah disampaikan terkait langkah-langkah ataupun prosedur yang Pak Keno ambil ketika menghadapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, seperti tadi sudah kaitannya dengan keadilan bukan versi rasa kasihan ya Pak. Itu. Nah, kemudian yang menurut Pak Keno itu ada yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut apa Pak? Bagaimana maksudnya yang lebih efektif? Kalau tadi kan prosedurnya sudah ada mengundang orang tua semacam itu, adalah kemudian pada masih di kasus yang sama, yang kasus yang sama ini berarti.
Ya, untuk yang lebih efektif itu biasanya melibatkan wali kelas juga, kemudian guru BK. Di BK dan wali kelas itu akan diselesaikan ya. Jika tidak sampai pada hal-hal yang perlu sampai ke kepala sekolah, ya saya mendelegasikan. Di sana saya mendelegasikan sebelumnya wali kelas dan BK juga ketemu dengan kepala sekolah. Kemudian kalau saya akan melalui mereka, beliau sudah cukup, berarti sudah. Ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan sampai ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah harus koordinasi dengan kepala sekolah lainnya jika memang harus terjadi pindah sekolah atau mungkin keluar tapi harus masuk ke paket B, itu berarti sebelum sampai ke kepala sekolah di sana ada penanganan yang lebih efektif, artinya biar tidak terlalu panjang jalur untuk pemecahan masalah-masalah yang seperti tadi. Lanjutkan dalam menangani atau penyelesaian masalah-masalah atau kasus tadi, kita tidak semua berjalan dengan lancar sesuai dengan kita harapkan. Kadang-kadang ada hambatan. Kira-kira hambatan-hambatan yang pernah Pak Kirno alami, hambatan-hambatan seperti apa? Masih dalam hal siswa? Iya. Ya. Kalau masih kaitannya dengan siswa yang nakal, ini hambatan-hambatan yang kita temukan di sini. Yang pertama itu memang latar belakang anak berasal dari beberapa keluarga yang di rumahnya juga pengawasannya sangat kurang. Itu jadi kesadaran orang tua yang masih rendah, baik untuk menyekolahkan maupun untuk kegiatan yang membutuhkan kedisiplinan. Ini yang sangat kelihatan, termasuk dulu pada waktu mau penegakan dengan sepeda motor, itu juga beberapa orang tua yang dari tempat-tempat yang jauh kan seperti itu. Ya, ada yang menantang, Pak, kalau anak saya tidak boleh pakai sepeda motor, maka anak saya akan saya pindahkan. Tapi ya tetap saya ajak ya untuk sekolah dengan cara dari rumah diantar sampai dengan mungkin titik desa Payung, kemudian naik sepeda, kelihatannya juga jalan anak itu sampai lulus beberapa. Saya ingat pada waktu itu sampai lulus Pak Jasu. Kemudian kendala yang berikutnya itu adalah ketika sampai terjadi anak itu harus pindah tempat, ini berarti harus bisa bekerja sama dengan sekolah terdekat. Ya, karena beberapa kepala sekolah kan ada yang alergi untuk menerima pindahan. Tidak seperti saya itu dulu pengalaman di Comal 1 yang menerima dari Comal 3 biasa, menerima dari Comal 5 biasa. Artinya saya di sana itu dengan teman-teman menanamkan pemahaman bahwa yang namanya anak kalau di sana sudah nakal, kemudian masuk ke SMP 1 Comal atau SMP 1 Bojek, kemudian dibuat surat pernyataan, harapannya anak itu bisa sekolah dan menjadi berubah lebih baik, harapannya itu. Nah, kemudian kalau misalnya nanti masih seperti itu kan sudah ada surat pernyataan. Nah, ini yang saya tanamkan dengan rekan-rekan kepala sekolah tetangga kita. Pernah masuk di SMP 4 ketolak, karena saya memindahkan sampai ke SMP 3 ambil bukti berlaku ya, karena dulu dua anakku di mana di SMP 3 Bode. Nah, tapi pada waktu kepalanya Pak Boto saya beri pemahaman seperti itu bahwa senakal apapun kalau tidak sekolah harapannya bisa berubah, dan itu adalah arti dari pembinaan sesama sekolah. Dan pengalaman itu sudah saya sharingkan dengan pengawas. Ada pula rekan-rekan kepala sekolah yang ada kendala alergi masalah kecamatan ke pindah. Jadi sebenarnya kan ini jangka pembinaan. Artinya kalau tadi disampaikan bahwa jangan sampai ada anak yang pindah sekolah atau pembinaan juga tetap kita pindahkan. Nah, disitulah terjadi kerjasama antara sekolah
kepala sekolah atau mungkin kepala sekolahnya mau tapi nanti undang kesiswaan, undang BK yang tidak mau. Ya, karena kadang-kadang saya pun nanti menunggu diskusi BK dengan laki-lakinya. Tapi kalau saya kan tidak, dia seperti itu. Cuma dulu ada Pak Joko kan keren. Tapi setelah saya berpengalaman Pak itu pembinaan Pak. Apa salahnya kalau anak-anak itu di sini menjadi baik. Toh sekarang sudah tidak harus menggunakan nilai. Kalau dulu kan ada nilai itulah. Jadi kendalanya itu tadi dan orang tua dan juga memang sekolah-sekolah tetangga yang kadang-kadang masih alergi untuk menerima pindahan dari sekolah lain. Nanti ada yang seperti ini, misalnya dia pas PPDB tidak mau sama saya, apakah juga itu ya ada. Tapi dengan beberapa pendekatan, kebetulan saya juga beberapa kali menjadi pengurus, sering sharing karena ya lunak lah, termasuk di kawan foto di sana saya juga bisa memindahkan. Artinya ada juga pimpinan sekolah yang kurang berpihak pada murid ya Pak, dengan seperti itu ya. Iya. Kalau tadi Pak Kena ini sudah berpihak, yang penting anak ini bisa. Iya. Anak itu harus dibina mati-matian biar bisa sekolah. Iya. Walaupun kadang-kala ya tetap ada yang lepas, tapi kan sebelumnya tetap kita bina mati-matian. Tantangannya itu jadi ada pimpinan sekolah yang belum berpihak ada. Sampai dengan mencarikan tempat yang saya dulu menghubungi SMP 4, menghubungi SMP 3, menghubungi 2, sampai pernah kami dari SMP Tumbang pernah saya ketika di Lokeang anak masalah sampai saya menghubungi Pak Suparno SMP Muhammad tapi tidak ada sama dicarikan pos di sana. Yang penting anak itu tidak putus sekolah, karena kalau kita melihat anak kita sekolah kan membayar masa depan nanti kan apa ya? Sekolahnya seperti itu, apalagi tidak sekolah. Kemudian itu Pak, ketika tadi ada permasalahan seperti yang sudah Pak Keno sampaikan terkait dengan siswa semacam itu yang pindah dan sebagainya, itu kan ada berarti ketika dalam penyelesaian masalah tersebut itu ada berarti penanganan pada penyelesaiannya itu ada jadwal tertentu atau spontan dalam arti langsung diselesaikan di tempat. Itu ada, artinya kan ada mulai dari misalnya mendapatkan permasalahan kemudian diselesaikannya itu bagaimana? Ya, itu berarti prosesnya di catatan di BK, kemudian bersama dengan wali kelas. Kemudian kalau mungkin kasus 1, kasus 2 kemudian sudah melangkah, nanti panggilan orang tua terjadwal, dipanggil di BK, kemudian BK dengan wali kelas laporan ke saya juga tadi terjadwal kalau tidak diselesaikan di sana, cukup selesai di sana. Kalau kita tadi terjadwal nanti di kepala sekolah. Kepala sekolah biasanya harus dengan orang tua. Nah, ketika komunikasi ada orang tuanya yang di Jakarta, ada yang ke Bandung, biasanya nanti menunggu kepulangan bapak atau ibu orang tua. Kadang-kadang juga muncul sampai Simba. Ya, lanjut Pak ini. Dalam penanganan atau penyelesaian masalah-masalah ini, mungkin ada yang membantu Pak Firno dalam memberikan atau tidak ini Pak, di dalam penyelesaian kasus-kasus atau masalah-masalah seseorang atau yang bisa membantu. Ya, untuk masalah-masalah mungkin siswa atau guru ya selalu ada yang membantu saya. Kalau di kesiswaan, jadi wakil kesiswaan, kemudian dari BK, wali kelas, kemudian juga ada pertimbangan dari Bapak Ibu yang masuk dalam unsur pimpinan. Secara resmi mungkin saya ada rapat, atau mungkin tidak resmi di lapangan badminton juga bisa, di lapangan pingpong juga bisa, kita diskusi dengan itu yang dari warga sekolah. Kemudian dengan komite ya, bahkan kepala desa ya, ini juga sering saya mintai bantuan ketika ada anak nakal dari bandara. Biar saya komunikasi dengan Pak Jumur, dan ketika ada anak nakal
dengan Pak Bakar, itu saya juga dengan Pak Kustoni, dengan Pak Sawa yang dengan Pak saya katakan ketemu di kecamatan, saya juga diskusi dengan anak-anak yang nakal di sana itu saya juga ada apa, kemudian saya tanya perkembangannya kebiasaannya di sana. Kemudian dari pengawas saya juga sering minta nasihat, minta saran, termasuk dengan kasih tabib semuanya membantu. Memang endingnya itu anak-anak bisa selesai sampai di SMP, kemudian setelah lulus di SMP anak-anak bisa melanjutkan. Kalau dulu kan ketika 9 tahun kan sudah SMP kan sudah ayo sekarang kita harus ngotot ya, bahwa output SMP dari satu bodi ya harus 100% sekolah. Kemudian ini Pak, tadi kasus ibaratnya praktek baik yang Pak Eno sampaikan itu memang sudah berpihak pada murid, jadi terkait keputusan ataupun keputusan yang diambil itu yang terkait dengan dilema etika semacam itu memang sudah berpihak pada murid ya Pak, jadi mengutamakan kepentingan murid untuk biar tidak ada siswa yang putus sekolah, semacam itu. Artinya sia-sia. Okay. Nah, dari beberapa hal yang Pak Eno sampaikan itu ada apa ya istilahnya pengalaman yang bisa dipetik apa Pak itu selama dalam penyelesaian misalnya kasus-kasus yang kalau tadi diangkatkan dengan siswa, maksudnya yang terjadi dengan siswa, kemudian yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan pembelajarannya itu. Iya, yang jelas dari pengalaman bagaimana menangani persekolahan, utamanya karena sekolah ini adalah pabrik mahasiswa, maka masalahnya paling banyak adalah dengan siswa Pak. Persembunyian jelas ini itu dari benih yang kalau pertama masuk kalau pertama masuk di kelas 7 kan dulu ketika saya masih mengajar pun seperti anak SD itu ya masih masuk kuliah memang masalahnya di sana sehingga dari siswa tentu saja masalah yang paling banyak. Kemudian masalah kebersihan juga masih belum terbiasa, kemudian masalah pola itu PHBS itu juga di SD-nya beberapa SD memang sudah bisa menyelesaikan, tapi ya mungkin 60% lah yang belum. Nah, dari pengalaman penanganan masalah-masalah dilematis itu antara lain adalah kita bisa belajar dari pengalaman itu sebagai bentuk kebersamaan dengan warga sekolah, karena dengan kebersamaan ini tentu saja permasalahan-permasalahan serumit apapun bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian juga pengalaman yang berarti manfaat ya, atau gunaan lainnya nilai yang bisa saya ambil dari penanganan masalah itu juga rasa saling menolong, bagaimana juga kita sebagai pendidik tentu saja berharap ya, anak-anak kita menjadi anak yang artinya kalau dalam acara kita mutakin lah, artinya peduli kepada dunia dan peduli kepada kepentingan akhirat, artinya harus dua-duanya seimbang. Kalau kalau menonjol dunia saja, dunia kalau menonjol akhirat saja itu baru kelompok kita. Ya, kemudian kalau dua-duanya ke bawah justru malah kelompok yang kufur. Dan kita bisa imbang. Nah, itu di situ kita bisa berbagi dengan siswa. Terima kasih Pak, ini sudah selesai acara. Terima kasih berbagi prakteknya pada kami, mudah-mudahan bermanfaat dan dijadikan suatu ilmu yang bisa menggunakan dan
Saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Budi Mulyono dan Bu Sri Mulyati yang adalah suami istri. Ya, selamat, dan secara pribadi saya minta istilahnya mohon maaf apabila selama ini saya banyak hal yang mungkin kurang, ya. Yang jelas terima kasih saya kepada Pak Bidang Bumul sudah dibantu selama 7 tahun 5 bulan berarti ya. Sudah 7 tahun 5 bulan bukan waktu yang pendek ya, karena saya menjadi kepala sekolah 16 tahun dan paling lama di sini di Lokeang 3 tahun, dari 3 tahun di Desa Somal 3 tahun, di sini sudah hampir 8 tahun, dan saya nanti akan habis pada Januari 20. Iya, bisa saya nanti kembali mengajar 1 tahun berarti. Dan saya sudah mempersiapkan diri. Pas nanti budaya habis, nanti jamnya tak minta saya. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan ini menjadi pengalaman bagi kami juga. Ibaratnya selama dari Pak Keno sebagai pemimpin di sini, itu banyak hal kami juga harus banyak belajar, namanya dalam pengambilan keputusan itu yang tetap dengan 9 langkahnya sudah disampaikan. Kemudian bagaimana dengan prinsip yang diambil, itu ada yang tadi perhatikan dengan menggunakan prinsip kepedulian, itu yang jelas, dan juga dengan dilema yang ada itu sudah bisa, ya, pengambilan keputusan tersebut sudah baik, dan kami juga harus belajar, semoga kedepannya bisa menerapkan itu. Dan kami berdua mohon pamit Bapak, terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kampung oleh SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hadi Mulyono, calon Gubernur Angkatan 8 Kabupaten Pemalang. Saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah atau Pimpinan SMA Negeri 1 Bode. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Adi? Ya, alhamdulillah baik. Saya mohon waktu sebentar untuk sedikit berbagi praktek baik tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan yang pernah Ibu lakukan. Siap Ibu? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Selama Ibu Cici memimpin di SMA Negeri 1 Bode, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi antara dilema etika atau rujukan moral. Selama ini sih ketika menghadapi beberapa kasus-kasus gitu. Ya. Ketika sudah praktek seperti ini, akhirnya kita mencoba untuk melepaskan dari seperti itu sebenarnya dilema etika apa, dilema moral itu Apa? Definisinya apa? Iya. Yang utama adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan, solusinya ya. bagaimana kita bisa mencari solusi dari kasus yang dihadapi. Karena ketika sudah sampai kepada praktek seperti saat ini, maka teori definisi-definisi itu sepertinya menjadi terabaikan karena kita butuh secepatnya agar banyak masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, bijak, tapi tidak menyalahi berapa regulasi yang ada, dan mohon maaf secara kelembagaan, lembaga juga aman. Kemudian Bu, untuk ini bagaimana Ibu menjalankan pengembangan keputusan di sekolah yang menemukan suatu permasalahan yang sama-sama benar atau yang sama-sama benar atau sama-sama yang perlu dibela. Jadi misalkan ada dilema antara ibu dengan guru, gurunya berdasarkan ini, ibu berdasarkan ini,
dan itu sama-sama benar. Nah, ini pengambilan keputusannya seperti apa? Saya itu beranggapan bahwa sekolah itu kan bukan milik saya pribadi sebagai seorang kepala sekolah. Sekolah itu berjalan dengan tim. Ya, jadi untuk setiap pengambilan keputusan dan lain sebagainya, maka saya pun akan selalu melibatkan tim yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Artinya, kalau itu permasalahan kesiswaan, jelas kita bersama tim kesiswaan. Kalau itu masalahnya tim terkait dengan kurikulum, maka dengan kurikulum. Terkait dengan sarplas, maka kita dengan sarplas. Jadi, cara pengambilan keputusannya, kami mencoba. Pertama adalah kita mencoba secara tim. Jika secara tim ternyata tidak mampu menyelesaikan permasalahan, maka secara berjenjang kami mencoba untuk naik ke atas di atas kami untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ketika berjenjang itu nanti insya Allah permasalahan akan bisa teratasi. Jadi sekolah ini adalah tim. Ya, bagi saya itu adalah tim. Maka segala pengambilan keputusan sudah selayaknya adalah bukan ambisi saya pribadi sebagai seorang kepala sekolah, tapi ini adalah sebuah kesepakatan tim yang mampu dipertanggungjawabkan. Dan jika itu memang harus melibatkan yang di atas kami, maka kami pun melibatkan itu dan berusaha. Berarti kan artinya yang kita lakukan adalah mencoba untuk tidak lepas dari regulasi yang ada. Nah, kalau kita urutan prosedur urutannya dalam pengambilan keputusan itu dimulai dari mana dulu ini prosedurnya? Ya, pertama itu jelas ya Pak. Kita mencoba di sini dulu. Kita melihat dulu di situ. Tapi terus kemudian kita lihat regulasi. Jika regulasi itu memang membutuhkan kita naik, maka kita naik. Jika regulasi itu menyatakan bahwa sudah cukup di sini saja, bisa diputuskan, kita putuskan. Terus seperti itu. Kemudian Bu, ketika dalam mengambil suatu keputusan, mungkin ada hal-hal yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal-hal yang efektif itu apa yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan yang dilema tadi, dilema etika? Sampai saat ini itu kasus-kasus dilema yang saya hadapi kebetulan ya, ini hanya kebetulan saja. Kebetulan kok terkait dengan contoh ada beberapa regulasi. Ada terkait dengan, ya memang sih di situ ada dilema. Artinya misalkan secara kemanusiaan saya harus membela. Tapi artinya seperti keadilan dan kasihan. Ya, dan sebagainya. Itu ternyata itu kok pas sekali ketika selama ini ya yang saya hadapi itu ternyata pas dengan ini bahwa kami naik gitu, ke tingkat mulia. Jadi sehingga saya jadi mantap artinya pengambilan keputusan yang saya ambil itu bukan sepihak dari saya, tapi ternyata itu juga melibatkan di atas saya, sehingga jika ada sesuatu hal kami harus mempertanggungjawabkan, maka saya tidak sendirian. Iya, ada yang masih Iya, itu seperti itu. Ya, kemudian berikutnya Bu, selama dalam mengambil keputusan ini mungkin kan tidak selancar ya Bu, semudah dan pasti ada tantangan. Nah, tantangan-tantangan yang mungkin Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan yang bersifat kasus-kasus dilema, tantangannya apa Bu? Tantangannya adalah ini, jadi ada sesuatu yang di hati saya itu sebenarnya oke lah, saya secara kemanusiaan oke. Tapi secara secara regulasi, secara ini yang dilema. Nah itu Pak, ternyata nggak boleh. Iya. Itu yang menjadi tantangan bagi saya. Artinya regulasinya ini nggak boleh. Tetapi sebenarnya kalau di ini kan, aduh ini kasihan. Iya, itu ada prinsip peduli. Iya, jadi secara saya pribadi itu jadi akhirnya aduh ini saya oke kan, kok kayak bertentangan dengan hati nurani gitu kan. Tidak saya oke kan karena itu terkait regulasi, berarti saya menyalahi kebijakan dong. Iya. Itu seperti itu. Itu tantangannya itu. Ya.
apakah Ibu memiliki sebuah tatkala, ya, tatkala atau jadwal tertentu? Jadi dalam memutuskan ini apakah secara spontan, apakah membuat jadwal dalam menyelesaikan suatu masalah? Ini masalah itu kan datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba. Nah, itu apa? Nah, ketika yang tiba-tiba itu butuh penyelesaian secepatnya, segera, jadi nggak mungkin terjebak. Iya. Bahkan bisa jadi untuk penyelesaian masalah itu akhirnya mengorbankan jadwal yang sudah ada. Bisa jadi hal itu terjadi. Tapi mungkin juga terjadwal. Bisa jadi ketika bahwa penyelesaian itu kita memang misalkan nih terkait dengan regulasi di atas. Iya. Oh, ini nggak bisa diselesaikan saat ini. Karena apa? Karena harus ada koordinasi dengan Capdin. Berarti terjadwal. Oh, ini harus ada koordinasi dengan dinas induk. Nah, itu yang terjadwal. Tapi kalau sesuatu hal yang memang harus segera dan itu tidak terkait dengan banyak regulasi dan banyak bagian yang harus ini, mungkin dia langsung segera. Jadi situasional. Berarti kita lihat prosedurnya, Bu. Kalau misalkan ini bisa diselesaikan di sekolah, ya sudah segera tanpa harus terjadwal. Tapi kalau misalnya pihak-pihak terkait, ya kita harus membuat jadwal. Situasional lah. Iya. Nah, berikutnya, Bu, ketika dalam mengambil keputusan ini, apakah ada pihak-pihak atau orang yang membantu dalam menyelesaikan suatu pengambilan keputusan? Jelas ada. Di sekolah tim kami. Ya, karena tadi saya bilang bahwa sekolah ini bukan milik saya pribadi, bukan kuasanya kepala sekolah seorang diri, tetapi sekolah ini adalah tim, maka jelas yang membantu adalah tim saya. Ya, disesuaikan sesuai dengan permasalahan. Berarti pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Ya, dan jelas di atas saya, Pak, ada Capdin, ada dinas induk, ada BKD, ada dan sebagainya. Itu kalau yang berjenjang. Tapi kalau di tingkat sekolah ya tingkat pihak-pihak yang kita punya tim. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi, dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang bernilai kebajikan. Ini pembelajaran atau hikmah bagi saya itu berarti ini saya belajar dari Ibu. Pembelajaran yang bisa diambil itu apa, Bu? Seorang pemimpin itu dalam pengambilan keputusan pertama adalah jangan tergesa-gesa. Itu. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Mungkin benar juga kalau kita orang Islam juga mengatakan sesuatu yang terburu-buru itu juga nggak baik. Tabayun dulu, Pak. itu jangan tergesa-gesa dulu. Kita harus dalam kondisi pikiran yang jernih dan dingin. Gitu. Jangan memutuskan kalau kondisi marah. Betul. Jadi apalagi perempuan, Pak, itu jadi pemimpin terus lagi PMS, waduh luar biasa ini. Harus menahan dulu. Jadi PMS-nya itu harus disadari. Oh iya, ini saya kondisi PMS loh. Jadi harus slow down dulu. Karena saya perempuan ya, Pak. Kalau laki-laki kan nggak mengalami PMS ya. Karena saya perempuan itu, jadi makanya benar memang pemimpin pertama laki-laki dulu. Kalau nggak ada baru perempuan gitu ya. Tapi kalau ini kan karena saya tugas gitu. Jadi mau nggak mau, saya sebagai seorang perempuan, saya harus pandai berusaha untuk selalu bagaimana memanage diri saya sendiri. Saya harus tahu kondisi saya sendiri. Ketika mengambil keputusan kan, apalagi terkait keputusannya nasib orang lain, gitu ya. Kita nggak boleh terburu-buru. Pembelajaran sosial emosional ya, Bu. Betul, sosial. Bila perlu pakai praktek stop dulu sebentar. Yang stop kan sudah ya, Pak. Nah, stop dulu sebentar gitu. Jadi kita mencoba untuk mengenali diri. Saya itu di kondisi yang seperti apa. Ketika saya di kondisi lagi PMS dan tidak bisa mengendalikan diri, mending saya stop dulu. Maksudnya bukan hanya mempraktekkan stop ya, tetapi maksudnya entar dulu sebentar. Saya slow down dulu sebentar. Saya harus menguasai diri dulu. Emosional saya harus diredakan dulu di kondisi di mana saya harus stabil. Baru kemudian kita mencoba mencari solusi. Dan jangan lupa kita jangan lupakan orang lain. Tim itu penting sekali. Apalagi ini lembaga, Pak. Jadi sekecil apapun permasalahan, alangkah baiknya jangan lupakan tim.
gitu. Itu seperti itu yang saya rasakan saat ini. Ya karena saya perempuan beda dengan laki-laki gitu ya. Iya. Jadi benar-benar yang namanya pembelajaran sosial emosional itu juga bermanfaat Pak. Jadi di saat seperti ini kita berhadapan dengan orang banyak, kita melayani orang banyak, maka pertama memang kita harus memposisikan diri agar nanti yang keluar dari ucapan atau ketika pengambilan keputusan itu adalah bukan keputusan emosional, apalagi keputusan subjektif. Gitu. Itu yang bisa saya. Terima kasih Ibu, ini sudah ada pembelajaran dan ini mungkin ilmu yang bermanfaat bagi saya ya dan teman-teman, mudah-mudahan bisa saya terapkan. Dan sekali lagi terima kasih waktu yang diberikan. Sama-sama Bapak. Demikian wawancara saya dengan Ibu Cici, Kepala SMA Negeri Bode. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi wawancara yang sudah saya lakukan dalam demonstrasi kontekstual ini, mewawancari dua kepala sekolah yaitu SMP Negeri 1 Bode dan SMA Negeri 1 Bode sesuai dengan checklist. Yang pertama, hal yang menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan ganjal, apa yang masih ada hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan. Hal yang menarik saya temukan dalam wawancara ini yaitu pada saat wawancara tentang dilema etika dan rujukan moral, ternyata pimpinan ini mengabaikan atau menghilangkan apa arti. Jadi definisinya itu sudah dihilangkan. Yang penting bahwa mereka beliau bisa menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus tersebut. Dan ternyata saya analisa bahwa dari yang saya wawancarai, kedua kepala sekolah ini ya sebenarnya sudah sesuai menggunakan ya salah satu prinsip paradigma, salah satu prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan keputusan ini sudah mereka jalankan, walaupun mereka mengabaikan arti teori tentang dilema etika atau rujukan moral. Itu yang menarik buat saya. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancari? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa dan apa yang membedakan? Ada persamaan, sama-sama walaupun mereka istilahnya mengabaikan tentang definisi arti dari dilema etika atau rujukan moral, tapi mereka dalam mengambil keputusan sudah menggunakan salah satu paradigma. Kemudian menggunakan prinsip pengambilan keputusan, sudah menguji 9 langkah keputusan. Itu persamaannya. Perbedaannya yang menarik ini karena ada 2 gender. Jadi kepala SMA 1 Bode laki-laki, kemudian SMA itu perempuan. Ini yang perempuan itu kecenderungannya adalah tidak tergesa-gesa dan menggunakan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Artinya ketika kondisi mentalnya tidak siap, seperti misalkan PMS mempengaruhi dari keputusan, maka beliaunya itu adalah tidak tergesa-gesa. Jadi kontrol dirinya atau manajemen dirinya mereka munculkan. Ini yang sangat bagus, menarik. Jadi berbeda dengan jadi karena ini mungkin KSE-nya diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Dari 2 pimpinan sekolah tersebut, saya tidak menemukan rencana ketika pengambilan yang mereka rencanakan sudah berjalan, yaitu mereka berkolaborasi dengan tim. Kemudian untuk menguji
pengukur efektivitas dalam mengambil keputusan, juga mereka tidak menyampaikan cara atau keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah itu, patok ukurnya seperti apa itu tidak menjelaskan. Jadi tidak ada. Yang ketiga, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid, dan pada kolega guru-guru yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Yang akan saya terapkan dalam pengambilan keputusan ini pada dilema etika atau bujukan moral, saya karena belum berpengalaman, kamu sudah belajar praktik baik dengan para beliau-beliau sudah sebagai pimpinan, tapi kita punya teori, punya materi tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan, maka saya akan menggunakan 4 prinsip paradigma, 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, dan menguji 9 langkah keputusan, mengambil keputusan. Jadi kita mencoba masih menerapkan dengan itu. Yang kelima tentang teknis. Kejelasan suara, tulisan di video atau blog suara naratif Anda. Format apa yang akan gunakan? Sudahkah Anda mengujinya, membacanya, dan melihat hasilnya? Membayangkan bila orang akan membaca tulisan Anda. Format yang akan saya gunakan yaitu ini menggunakan webcam pada laptop, menguji. Kemudian mengujinya ini tidak ada alat ujinya, kemudian saya membaca lagi berulang-ulang. Jadi hasil dari video ini saya lihat lagi, saya analisa, dan bagaimana kalau orang lain membaca atau mendengarnya, ya mungkin bisa pahami lah dari apa yang saya wawancara tadi. Kemudian yang keenam terakhir tentang durasi waktu. Panjang tulisan apakah sudah diuji untuk memaksimalkan minimal waktu berbicara, apakah sudah ditunjuk isi panjang tulisan. Ya, nanti kita ulang-ulang edit lagi. Ya, karena keterkaitan dengan efektivitas, kebosanan para pemirsa ketika membaca, melihat, memirsani. Nah, ini kita baca, edit. Ya, kita edit lagi. Alat ujinya nggak ada. Yang penting ya kita merefleksi diri aja. Apakah cocok apa enggak, nanti yang cocok enggak cocok kita buang. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.